Jadi kan di data insurance 2 itu ada variabel insurance claim. Insurance claim, di mana satu berarti ada claim gitu ya, kemudian yang 0 ini tidak. Nah, yang ditanyakan di sini adalah apakah pernyataan bahwa ada 40% customer yang tidak mengajukan klaim adalah benar atau tidak. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang tidak mengajukan klaim. Apakah benar bahwa ada 40% dari yang customer itu yang tidak mengajukan klaim? Jadi kemarin di video sebelumnya kan saya tekankan untuk membuat cross tabulasi silang, pastikan bahwa yang ditanyakan dia ada di depan. Nah, bagaimana cara memastikannya? Nah, di sini kita coba langsung praktek saja seperti ini. Jadi kita punya data insurance gini ya. Data insurance ini, nah kita cek insurance 2 itu datanya adalah seperti ini, yang kita pakai hanya variabel ini, insurance claim. Nah, kemudian setelah ini kan kita mau membuat cross tabulasi dari data ini ya. Berarti JTabs, misalkan di sini adalah dari insurance claim, kemudian datanya sama dengan data. Ada yang salah. Saya coba. Astagfirullah, lupa ya. Belum di Xtabs. Nah, di sini kan kalau kita panggil JTabs, nah jawabannya seperti ini kan. Jadi dia tadi yang ditanyakan kan yang customer yang tidak mengajukan klaim, yaitu yang kodenya adalah 0 bukan 1. Nah, di sini di R itu kode yang pertama, kode yang terendah gitu ya. Jadi misalkan kodenya adalah 0 dan 1, maka dia otomatis jika di cross-tabkan itu yang kode terendah itu akan berada di depan. Karena tadi pertanyaannya yang tidak mengajukan klaim, maka cross tabulasi seperti ini aman gitu ya. Karena ini adalah yang 0 berada di depan. Nah, bagaimana kalau misalkan nanti di datanya itu yang ditanyakan tadi pertanyaannya, misalkan di sini saya ganti pertanyaannya bahwa ada 60% customer yang mengajukan klaim. Nah, misalkan pertanyaannya adalah seperti itu. Jadi di sini kan yang tidak nih, yang tidak ini kan yang 0. Nah, misalkan nanti di sini saya ganti ini adalah 60% customer yang mengajukan klaim. Nah, berarti kalau pertanyaannya adalah seperti ini, nah ini kan berarti tidak berlaku kan di sini, karena yang ditanyakan adalah yang satu ini. Nah, bagaimana caranya kita mengubah JTabs ini agar yang angka 1 ini berada di depan? Kita harus mengganti kodenya terlebih dahulu. Jadi kode untuk yang ditanyakan harus yang lebih rendah dia. Jadi di sini, nah misalkan di sini adalah datanya kan seperti ini kan, data insurance claim-nya. Nah, di sini 1 mengajukan klaim, 0 tidak mengajukan klaim. Agar pertanyaan nanti kan untuk mengajukan klaim, maka saya ubah 0 ini menjadi angka 2 agar nanti angka satunya ini adalah menjadi kode yang terendah.
Jadi nanti kode satunya pasti otomatis di depan. Maka 0 ini akan saya ubah menjadi kode 2. Caranya ya seperti biasa, kalian replace aja angka 0 menjadi 2. Jangan lupa yang ini diblok dulu ya, diblok dulu karena datanya kan banyak nih, kita nggak bisa satu-satu, dan kalau nanti nggak diblok semuanya ini akan ganti yang 0. Kalau diblok ini yang diganti hanya yang untuk kolom yang diblok ini saja. Kita replace, kita oke. Nah, sudah selesai, kita close. Jangan lupa disimpan. Misalkan di sini saya simpannya insurance 2 strip gini. Nah, di sini coba saya panggil lagi. Saya kasih strip gini ya. Kita running. Nah, otomatis nanti yang satu ini kita ubah di depan 783 ya. Nah, bedanya ini kan seperti ini. Ini kalau yang ditanyakan 0, aman kan? Dia di depan. Nah, kalau yang ditanyakan tadi yang mengajukan klaim, maka kalian harus mengganti kodenya agar dia menjadi kode terendah. Karena untuk kode terendah, otomatis cross tabulasi silang di R akan menuliskan dia di bagian depan. Nah, kalau di bagian depan ini, nanti saat kalian menghitung, nah ini prop testnya, sintaksnya mana? Nah, ini menghitung ini otomatis nanti saat kita menuliskan X-nya, di sini adalah cross tabulasi yang tadi kita buat, otomatis fungsi ini, prop.test ini, dia akan menghitung sesuai dengan pertanyaan yang diajukan tadi, sesuai dengan kode pertama yang ada di cross tabulasi tadi. Begitu. Nah, kalau misalkan di sini kan 0,5, kalau 0,5 ini berarti sama-sama proporsinya dianggap seimbang. Beda sama yang kayak contoh tadi itu kan ada 40% sama 60%. Nah, kemudian tadi ini sudah paham ya insya Allah ya. Jadi intinya adalah untuk menghasilkan cross tabulasi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, maka harus dipastikan bahwa kode atau codingan untuk kategori yang ditanyakan adalah memiliki kode yang terendah. Kalau mau kodenya 01 berarti dia harus di kategori 0. Kalau 12 harus di kategori 1 dan seterusnya. Intinya dia harus ada di kategori terendah. Nah, kemudian untuk kalau misalkan tadi ada yang ditanyakan bahwa bagaimana kalau misalkan ada 3 kategori. Kalau 3 kategori kita tidak membahasnya di materi ini. Jadi di materi untuk uji proporsi ini adalah khusus untuk yang 2 kategori saja. Kalau 3 kategori nanti beda lagi, tidak pakai ini gitu ya. Dan itu tidak akan dibahas yang di komputasi ini. Silabusnya tidak sampai situ gitu. Mungkin nanti kalian bisa dibahas di uji hipotesis, mungkin ada di analisis regresi nanti di semester-semester selanjutnya gitu, atau di analisis data. Jadi kita tidak pakai yang komputasi seperti ini, bisa jadi nanti kita langsung pakai software SPSS seperti itu untuk yang 3 kategori begitu. Nah, kemudian ada beberapa yang masih membingungkan juga saat merunning seperti ini kok tidak bisa gitu ya. Ada warning kayak data frame dan sebagainya. Nah, coba dipastikan lagi apakah benar nih CSV-nya yang di-upload ini apakah benar. Apakah saat kalian buka Excel-nya itu seperti ini. Nah, bisa jadi ada beberapa itu saat buka Excel ininya tuh gandeng gitu loh. Dia gandeng di sini, kemudian ada titik koma, ada apa? Pemisahnya adalah titik koma. Biasanya itu karena koma yang ada di desimal di Excel itu biasanya pakai koma atau tidak pakai titik. Nah, itu biasanya bikin rancu data karena kan kalau misalkan di sini saya nyimpennya titik gitu ya.
Bisa jadi saat dibuka di komputer yang dia pakai koma itu hasilnya nggak sama seperti ini. Memang nggak di semua komputer seperti itu, tapi ada beberapa. Jadi coba kalian cek, kemudian kalian copy di notepad gitu ya, terus di notepad kalian ganti titik koma atau apa petiknya jadi yang spasi, terus di copy lagi ke Excel, insya Allah nanti bisa jadi nanti datanya seperti itu. Kemudian kalau misalkan ini insurance claimnya ini kalian copy gitu ya, terus kemudian di sini langsung kalian panggil di sini pakai data sama dengan C, terus dalam kurung 1, 1, 2 seterusnya sampai terakhir ini sampai ini. Nah, di sini untuk perhitungan cross tabulasi ini, data ini harus sesuai dengan data frame. Jadi dia harus benar-benar berbentuk data frame. Maka kalau misalkan datanya seperti itu, nanti di bawahnya di sini kalian tambahin yang as.data frame. Nah, pakai yang ini gitu. Kalau misalkan uploadnya menggunakan matriks yang di sini sama dengan data sama dengan C dalam kurung itu kan matriks, jadi harus diubah ke data frame terlebih dahulu. Kemudian yang ditanyakan lagi adalah bagaimana perhitungan manualnya gitu. Nah, mungkin kalian nggak semuanya kan paham untuk ada OI, ada EI di rumusnya mana. Nah, ini ya. Nah, ini kan kalian harus menghitung manual. Nah, saya contohkan saja di sini untuk soal yang tadi itu. Jadi ini saya kembalikan lagi ke yang pertama aja ya, yang ini. Ini tadi kan. Nah, ini tidak saya ganti, coba soalnya tetap seperti ini. Ini saya hapus dulu aja untuk ini saya ranting lagi gitu ya, biar masuk ke yang 0 tadi soalnya. Ups, ini saya salah manggil lagi. Ini pakai yang pertama aja datanya. Nah, oke, kita pakai yang dari sini ya. Nah, kemudian nanti di sini, ini kan soalnya yang tidak. Di sini kan hasilnya dari prop.test. Ini kan seperti ini, prop.test, kemudian JTABS, alternatifnya two-sided, P-nya 0,4, alpha-nya 0,05, correct sama dengan false. Hasilnya tugas nggak usah karena awalnya saya pakai praktikum, tapi nggak usah gitu ya. Kalian bisa coba-coba sendiri nanti. Nah, ini nanti kita cek coba dulu di ini saya copy aja. Ini kan berarti JTABS. Kemudian N-nya tadi adalah satu ini ya, 1338. 1338. Ini 0,4. Yep, salah. Oh, ini petiknya beda. Petiknya kalau di copy dari situ beda. Jadi ada kayak bulat-bulatnya gitu. Nah, di sini hasilnya adalah seperti ini, gitu ya. Chi-square-nya adalah ini 1,22 sekian-sekian. Nah, di sini untuk manualnya, pertama yang harus kita cari di sini adalah yang ini OI dan EI ya. OI dan EI.
Nah, di sini seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya gitu ya. Untuk OI ini kita kan ambilnya dari cross tabulasi tadi. OI tadi kita sudah pakai C-tabs tadi. Nah, C-tabs ini adalah OI yang ini. Jadi di sini kita tulis aja C, kemudian 555,783. Nah, begini. Kemudian EI-nya. Nah, EI-nya di sini, EI ini adalah yang diinginkan gitu. Nilai ekspektasinya. Tadi kan yang diinginkan adalah proporsinya adalah untuk tidak mengajukan klaim kan 0,4. 0,4 kan. 0,4 dikalikan tadi N-nya berapa? 1338. Terus yang kedua adalah berarti 0,6, 1 dikurangi 0,4 dikali 1338. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita panggil for-nya, for I in dua, maka di sini adalah jumlah atau X gitu aja ya. X nya sama dengan X plus, jangan lupa di sini X nya sama dengan 0, berarti ini OI I minus EI I dikuadratkan terus dibagi EI I. Nah, coba kita cek dulu. Oops. Nah, ini udah jawab, ketemu X-nya. X-nya ini adalah 1,220852. Kita cek tadi yang di sini. Nah, 1,200 sama kan? Sama. Berarti ini adalah sudah manualnya sudah benar. Seperti itu hasilnya. Itu untuk yang manual. Nah, semoga bisa dimengerti untuk manualnya ya. Cuma nanti kalau misalkan tes ya kalian nggak bisa langsung tuliskan seperti ini, jangan lupa H0 H1-nya seperti yang di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya kan dia p-value lebih dari alfa. Maka tolak H0. Kita cek di sini. Berapa tadi p-value-nya? Nah, lebih dari alfa gitu. Nah, begitu ya. Untuk chi-square tabelnya, kalian bisa melihat di Excel, yaitu CHI inf, sama kayak yang sebelumnya kan T gitu ya. Kalau sekarang kita pakai chi-square, jadi kita pakai CHI inf. Kemudian derajat bebasnya sama alfanya berapa dimasukkan di Excel gitu, untuk membandingkan nanti chi-square hitungnya ini sama chi-square tabel sesuai dengan yang di sini untuk manualnya. Tolak H0 jika chi-square hitungnya lebih dari chi-square tabel. Nah, begitu kira-kira ya. Jangan lupa ini dicoba tadi runningnya, jadi agar kalian tahu mungkin ada yang salah atau gimana gitu, mungkin ada yang error. Jadi nanti kalian bisa tahu, bisa dipersiapkan gitu ya untuk tes yang selanjutnya gitu. Jangan lupa
nanti kalian foto selfie-nya nggak harus menghadap kamera, pokoknya intinya saya bisa jelas. Kalian jangan bohong cuma foto terus pura-pura ngetek, jangan ya. Saya harap kalian bisa praktek gitu ya. Oke, terima kasih.